Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, saudara dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Huda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit nasihat khususnya untuk pada diri saya sendiri dan pada jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka semua dan keluarga mereka, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita angkat pada pertemuan pagi ini adalah semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna 'alaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum." Sesungguhnya kalian wahai manusia akan kembali kepada kami dan kami akan hisab kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan kita meninggal dan Allah sudah mengancam, sudah mengultimatum kita. Inna ilaina iyabahum, kalian akan kembali kepada kami. Thumma inna alaina hisabahum, dan kemudian kami akan menghisab kalian. Juga Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, in alaika illa al-balagh wa alaina al-hisab. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hanyalah menyampaikan, menyampaikan dakwah, dan kami akan menghisab setiap orang apa alasan dia tidak menerima dakwah dan kenapa dia tidak mau taat dan tunduk pada kebenaran. In alaika illa al-balagh wa alaina al-hisab, kami yang akan menghisab umat manusia. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Jabatanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang Anda kerjakan selama Anda menjabat? Kekayaanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jangan nunggu kalau sudah jatuh kemudian baru beramal baik, kalau sudah selesai jabatan baru beramal baik. Semua akan ada hisabnya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Niscaya kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak pada hari kiamat atas segala kenikmatan yang Allah pernah berikan kepada kamu. Tatkala turun ayat ini, kata Az-Zubair ibn al-Awwam, Ja'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun ayat ini,
sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah. Termasuk di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalid bin Walid radhiyallahu an, dan beberapa tokoh-tokoh sahabat. Mereka datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyu na'imin nuhasabu alaihi wa ma hiya illa al-aswadan at-tamr wal ma'. Ya Rasulullah, apa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita? Sementara makanan kita sehari-hari hanya kurma air putih, apa yang mau dihisab? Seperti ini mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu dzalik. Kata Rasulullah, mesti bakal dihisab sekecil apapun. Innahu sayakunu dzalik, mesti akan dihisab. Para sahabat datang kepada Rasulullah bukan berarti protes, cuman mereka ingin memastikan, ya Rasulullah, yang kita konsumsi sehari-hari itu kurma air putih, kita jarang makan enak. Apa seperti ini abaca dihisab ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, innahu sayakunu dzalik, mesti akan dihisab. Itu masih lebih apa yang kita makan. Bahkan Allah Azza wa Jalla lebih detail mengatakan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata pendengaranmu, matamu, dan semua anggota tubuhmu akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Anda manfaatkan? Innas sam'a, telinga, apa yang kita dengar, sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal basara, mata, apa yang kita lihat, semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuada, dan semua anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, semua, di mana kita berbaring, di mana kita berjalan, di mana kita menyentuh, apa yang kita pandang, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, pernah beliau membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ayat itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Tahukah kalian wahai para sahabatku, apa yang dimaksud dengan hari itu bumi pun akan menceritakan kabarnya, beritanya akan bercerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari hari kiamat, bumi pun akan menceritakan semua apa yang pernah kita kerjakan di atasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma akhbaruha? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bumi akan menceritakan kabarnya, akan bercerita tentang apa semuanya yang terjadi di atasnya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang dimaksud dengan bumi akan menceritakan kabarnya akan mengabarkan semua kejadiannya, adalah bumi akan menjadi saksi atas setiap hamba apa yang Anda pernah lakukan, la ilaha illallah, di atasnya. Di dunia kita bisa gampang bohong, bisa gampang merekayasa kondisi, bisa gampang barakallahu fikum dengan cara apapun kita bisa menyembunyikan perbuatan jahat. Tetapi ketika hari kiamat kita mau sembunyi, yang bersaksi bumi. Kita mau bersembunyi, kita mau nutup, kita mau dusta, yang berbicara adalah tangan kita, yang bersaksi kaki kita.
Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla, kami press mulut mereka, kami tutup mulut manusia maupun jin. Yang bersaksi, yang berbicara adalah tangan atas segala perbuatan manusia, yang bersaksi adalah kaki bahwa apa yang dia perbuat itu benar ya Allah. Karena mulut di dunia banyak dustanya, karena mulut di dunia banyak rekayasanya, karena mulut di dunia banyak mempelintirkan bahasa, banyak mempelintirkan kejadian. Maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari ini mulut-mulut mereka manusia kami tutup, wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara di hadapan kami adalah tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, saksinya adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang manusia perbuat. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita dekat dengan masjid, ada hisabnya. Anda dengar azan, dengar. Kenapa Anda enggak salat? Hisab ada. Inna sam'a wal basar, telinga, penglihatan akan ditanya. Anda kerja di mana? Satpam masjid. Salat enggak? Enggak salat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Azab menanti Anda. Anda tinggal di masjid cuma numpang kencing aja. Jauh-jauh cari masjid, lagi naik mobil, cari masjid, bukan untuk sholat duha, bukan untuk sholat malam, bukan untuk sholat wajib, numpang kencing, pergi lagi, kurang ajar, bakal dihisab kelak di hari kiamat. Jauh-jauh Anda cari masjid cuma numpang kencing, numpang makan. Setelah itu Anda pergi lagi. Jauh-jauh Anda kerja di masjid, sehari-hari Anda di masjid. Anda tukang sapu masjid, Anda satpam masjid, nggak pernah sholat, hisabnya berat. La ilaha illallah, inna sam'a, telingamu tiap hari dengar azan, matamu tiap hari lihat masjid, matamu tiap hari melihat orang yang sholat, hatimu terkunci batu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala manusia baru sadar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian manusia baru mengatakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian manusia baru mengatakan, ketika dia merasakan dahsyatnya api neraka, barulah kemudian manusia mengatakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya benar-benar baru dengar, baru percaya, baru melihat, dan baru mau dengar kebenaran. Tapi sudah terlambat. Itulah manusia. Semua penyesalan itu terlambat. Manusia ini seringnya. Ditanya di akhirat, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian, kata Rasulullah, apa yang dimaksud dengan bumi akan menceritakan semua kejadian yang di atasnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Taqulu amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza, fa hadhihi akhbaruha." Demikian dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha adalah bumi akan mencerita. Engkau wahai manusia tidak bisa menutup diri. Engkau pernah berbuat di atas saya hari ini, detik ini, menit ini, engkau berbuat maksiat. Semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu Allah Subhanahu wa taala akan dihisab kita. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan atau sahih dari hadis Abu Barzakh Nadlah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan pernah kelak bergeser telapak kaki seorang hamba dari hari kiamat di padang mahsyar, di padang mauqif, sebelum dia harus mempertanggungjawabkan 4 hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan bergeser, la tazul.
Enggak akan bergeser menuju surga atau menuju neraka sebelum dia melewati hisab. Apa yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? 4. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an umrihi fima afnah. Yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, umurmu kamu habiskan untuk apa? An umrihi fima afnah. Bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita dalam ketaatan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amalnya. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir dalam neraka. Mereka berteriak di dalam neraka, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, menceritakan penyesalan orang-orang yang tidak pernah memikirkan untuk apa saya hidup di dunia. Tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat. Yang ada hanyalah dunia yang dia pikirkan. Yang ada hanyalah dunia yang dia kejar. Sementara dunia lari dari dia. Yang dia cari siang dan malam adalah dunia. Tidur untuk dunia. Bangun yang dia pikirkan adalah dunia. Sementara dunia selalu lari menjauh dari dia. Itulah dunia. Kita kejar, dia menghindar. Kita hindari, dia mendekat. Maka Allah Azza wa Jalla menceritakan, wa hum yastarikhuna fiha. Ketika mereka merasakan dahsyatnya siksa api neraka, mereka berteriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ya Allah. Kami berjanji akan merubah dan akan memperbaiki diri ya Allah. Kami berjanji tidak akan pernah mengerjakan, tidak akan pernah mabuk-mabukan lagi, tidak akan pernah narkoba lagi, tidak akan pernah zina, tidak akan pernah judi lagi ya Allah. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal saleh ya Allah dan tidak akan lagi mengerjakan keburukan-keburukan yang dulu kami kerjakan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Jawab Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa baru kamu sadar sekarang wahai manusia? Bukankah dulu di dunia sudah saya beri umur panjang untuk kamu berfikir? Ya Allah. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ay 40 sanah, kami sudah memberikan kepada kamu wahai manusia umur 40 tahun, umur 30 tahun, 80 tahun, enggak sadar juga. Untuk apa umur kita ini? An umrihi fima afna. Sudah diberi umur 70 tahun, masih aja nongkrong di tempat maksiat. Masih aja enggak pernah melirik masjid. Sementara jalan mohon maaf sudah sambil ngelihat kuburan. Itu kan semestinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umur kita makin tua, langkah kita makin lemah. Artinya langkah kita makin dekat dengan masjid semestinya. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Kan sudah saya berikan umur yang cukup panjang, kata Allah. Semestinya kamu sadar dari dulu. Semestinya kamu berpikir dari dulu. Waja'akumun nadhir. Ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kamu peringatan. Sekarang kamu baru mau menyesal minta keluar dari neraka. Fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Kata Allah Azza wa Jalla, silahkan rasakan azab. Kalian tidak akan ada lagi yang menolong. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala lihat bertemu dengan seorang kakek-kakek. Umur hampir 80 di Basrah, di Irak. Ini kakek-kakek ini umur udah kepala 7 ke atas, masih aja nyekik botol khamr, minum khamr, masih aja nyekik botol khamr, umur sudah kepala 7.
Al-Hasan Al-Basri kemudian pada saat bertemu dengan orang ini, beliau rahimahullahu taala mengingatkan orang ini. Dan kemudian orang ini mengatakan akhirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau bertanya kepada orang ini, kamu tahu apa arti kalimat itu ya Syekh? Kalau bahasa kita Syekh itu ya Mbah. Kamu tahu apa arti kalimat itu wahai Mbah? Kata dia tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kamu tahu artinya? Tahu. Sekarang apa konsekuensinya? Wal aidu mas'ul. Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kamu sudah mengakui inna lillah, kita ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, yang namanya orang yang kembali mesti bakal ditanya. Anda pergi dari rumah, kembali ke rumah, disidang oleh istri Anda. Dari mana, Pak? Dari mana? Subuh di Masjid Al-Huda. Perasaan subuh di Masjid Al-Huda itu jam 4:30 kurang udah selesai. Kok baru pulang jam segini? Ada taklim tadi di Masjid Al-Huda. Taklim jam 5 selesai, kok bisa jam 7 baru pulang, Pak? Belepotan udah jawabnya. Disidang padahal yang nyidang istrinya. Mampir kemana? Disidang habis-habis, detail itu. Coba bawa dompet enggak Pak tadi ke masjid? Enggak. Bawa handphone? Enggak. Kemana aja coba? Sidang habis. Depan pintu lagi disidang sama istrinya. Pucat enggak itu? Mau ngomong apa coba? Wal aid mas'ul. Ini baru yang nyidang istri kita. Udah pucat. Namanya juga laki-laki, mau jabatan tinggi, mau bupati, mau jenderal, kalau udah disidang istrinya pucat itu udah. Mau lihat laki-laki ini itu kelihatan kalau lagi dimarahin istrinya udah diem aja. Mau dilawan bukan lawan, dijawab tambah cerewet, ambil motor kabur, pulang-pulang disidang. Kemana aja pergi pakai motor? Ya Allah, pergi karena dimarahin, pulang disidang. Wal aid mas'ul. Orang kembali mesti ditanya. Lalu kata Al-Hasan Al-Basri, famazad. Lalu apa persiapan kamu sebelum ditanya oleh Allah? Kamu tahu bahwa kamu akan kembali kepada Allah. Lalu apa persiapan kamu sebelum disidang oleh Allah? Orang ini rupanya tersentuh hatinya. Dia hanya menunduk meneteskan air mata. Kemudian dia tanya kepada Al-Hasan Al-Basri, famal hiyal. Lalu apa yang harus saya lakukan dengan umur saya seperti ini? Kata beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ahsin ma baqiya min umrik, fa innaka in ahsanta in hassanta ma baqiya min umrik. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, maka perbaikilah sisa umurmu, karena sungguhnya kalau kamu memperbaiki sisa umurmu ini, yukaffar anka mimma sabak, semua dosa-dosa kamu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dengan sisa-sisa umur kamu ini kamu tetap aja dosa dan maksiat, maka neraka menanti kamu. Akhirnya orang ini insaf. Kita setiap hari mendengar pengumuman mayat meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar enggak kita? Semua kita milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Orang yang kembali itu mesti bakal ditanya dia. Anda kembali dari umrah, ditanya keluarga Anda bagaimana pengalaman waktu umrah. Anda kembali dari haji, ditanya bagaimana pengalaman Anda waktu haji. Anda pulang dari merantau, ditanya bagaimana perjalanan nasib Anda di perantauan. Wal aid mas'ul. Sama, ketika kita kembali kepada Allah pun kita akan ditanya oleh Allah. Sampai detail apapun ditanya. An umrihi fima afnah. Yang pertama kali kita akan bertanggungjawaban di hadapan Allah, umur kita. Di mana kita manfaatkan itu umur? Di sini masjid azan,
di depan masjid, di samping masjid sini nggak peduli kadang-kadang. Dan makin dekat dengan masjid rumah kita kan makin berat tanggung jawabnya. Hisabnya makin berat. Kita punya alasannya apa? Alasannya masjidnya jauh. Masjidnya jauh, kamu kerja lebih jauh tapi mau pakai motor, mau pakai mobil. Giliran ke masjid alasannya jauh. Mendaki gunung kuat, berani jalan ke masjid berat sekali. Yang berat itu adalah hatinya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'ala fih, dan ilmunya diamalkan atau tidak. Anda muslim, Anda Islam, akan dipertanggungjawabkan. Tahu apa Anda? Kenapa kamu tidak mengamalkan Islam? Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang membangkang dari kebenaran. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Di hari kiamat ketika orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah diperintah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggan sujud, yang tidak pernah mau sujud di dunia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk sujud, mereka kemudian sujud, ternyata punggung mereka terkunci. Fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. La ilaha illallah. Di hadapan Allah mereka berusaha untuk sujud, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud, terkunci itu punggung mereka. Kenapa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu di dunia kalian dipanggil untuk sujud kepada Allah, ogah dan enggan dan membangkang. Sekarang pun seperti itu nasibnya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta. Khusus untuk harta itu ada dua pertanyaan. Dari mana kita dapat, kemana kita infakkan? Dari mana kita dapat? Dari hasil korupsi. Kemana dikeluarkan? Ke bar. Apa enggak berat itu tanggung jawabnya? Makanya pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabatnya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sif lana dunia. Coba ceritakan kepada kami dengan objektif seinsaf mungkin apa. Coba gambarkan kepada kami dunia ini. Apa sebenarnya hakikat dunia ini? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardah, ma asifu laka min darin awwaluha ana'un wa akhiruha fana, fi halaliha hisabun wa fi haramiha iqab. Sederhana beliau menjawab tentang kategori dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang harus saya ceritakan kepada kamu tentang dunia? Dunia ini adalah awalnya ana'un wa akhiruha fana, awalnya capek, akhirnya hilang. Itu dunia. Awalnya capek, akhirnya hilang. Seorang anak muda kadang-kadang gak sempat sholat, gak sempat berbakti pada orang tua demi mengejar karir. Dia berusaha begitu umur 25 tahun sudah menjadi seorang pemuda yang sukses, kaya raya, punya mobil, punya ini. Dia membayangkan saya bakal menikah karena sudah sukses, nikah. Begitu selesai menikah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Dia hanya memperkaya calon suami mantan istrinya. Coba lihat, awwaluha ana'un wa akhiruha fana. Awalnya capek, akhirnya hilang. Waktu kita masih muda, mau makan makanan enak, ngitung duit dulu. Mau makan enak di restoran, ntar dulu, duit nggak cukup, nggak bisa kita. Nabung dulu. Begitu umur lama 40 tahun, 50 tahun, sukses di puncak karir. Mau makan enak, kata dokter, Anda hanya boleh makan singkong. Ya Allah, dulu waktu saya muda mau makan apa aja nggak punya duit. Giliran sekarang duit saya banyak, beli restoran aja kuat, kata dokter, Bapak hanya boleh makan singkong, Pak. Sayurnya apa, Pak? Daun kates. Innalillahi. Masya Allah, dunia pengkhianat. Tambah lagi kata dokter apa? Bapak harus berjemur setiap hari di depan rumah ya, Pak. Nggak boleh pakai baju, pakai kolor doang. Ya Allah, dunia. Tega banget tuh si dokter. Mau ngelawan dokter.
Oh nggak bisa dok. Ya udah kalau bapak pingin mati nggak apa-apa. Mungkin bapak udah bosan hidup. Apa kita nggak ngelus dada? Dulu kita waktu masih muda, makan apapun nggak ada pantangan. Pantangan satu, duitnya yang nggak ada. Sehingga kita nabung rekening, dapat uang rekening, dapat uang rekening, dapat uang rekening. Istri minta duit, nggak ada duit, padahal rekening udah ada. Begitu sudah di puncak karir miliaran hartanya, la ilaha illallah, masuk rumah sakit kata dokter Anda hanya boleh makan singkong. Kalau orang miskin disuruh makan singkong sih ya kesempatan lah. Tapi ini orang kaya suruh makan singkong, ya Allah. Bapak hanya boleh makan nasi putih, sayur asem. Itu aja ya Pak. Nasi putih, sayur asem, nasi putih, sayur asem. Nggak boleh makan ayam bakar dok. Ya terserah bapak aja kalau ingin mati cepat. Stres. Maka itulah dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, awwaluha ana'un wa akhiruha fana. Awalnya capek, akhirnya hilang. Ya Allah. Dunia ini nggak pernah bersahabat dengan kita. Makanya kata orang apa? Anda nanam jagung mesti tumbuh rumput. Tapi kalau Anda nanam rumput nggak bakal tumbuh jagung. Apa arti peribahasa ini? Anda mencari akhirat, dunia ikut. Tapi kalau Anda mencari dunia, akhirat menyingkir. Nah, lihat orang-orang yang lalai dengan nongkrong di mana-mana. Apa ingat sholat? Enggak. Yang dikejar dunia, apa akhiratnya nyusul? Enggak. Tapi kalau Anda akhirat yang Anda kejar, dunia menyusul. Awwaluha ana'un wa akhiruha fana. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, fi halaliha hisabun wa fi haramiha iqab. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau Anda di dunia ini mengumpulkan harta dari yang halal, maka hisab menanti Anda. Kalau Anda mengumpulkan harta yang haram, azab menanti Anda. Itu sudah Ali bin Abi Thalib. Fi halaliha hisab, hartamu halal dihisab di hadapan Allah, hartamu haram diazab oleh Allah. Jadi milih mana udah? Selesai. Logikanya Ali bin Abi Thalib tentang dunia sederhana. Fi halaliha hisab, Anda mengumpulkan harta dari yang halal, ada hisab menanti Anda, dari yang haram ada azab menanti Anda. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima ablah. Yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala juga badan kita ini. Masa muda kita ini, masa tua kita ini kita habiskan untuk apa? Masa muda kita habiskan untuk apa coba? Yang namanya maut itu kan gak memandang usia. Maut itu bukan pesanan. Kematian itu bukan order. Kematian itu adalah datang secara tiba-tiba yang tidak pernah kita duga. Betapa banyak sahabat kita yang masih muda, lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum sempat sholat. Yang ada di benak dia, puaskan masa mudamu. Yang ada di benak dia, biarkan saya mumpung masih muda, heroin, narkoba, sabu-sabu. Nanti kalau sudah melangkah kepada pernikahan baru taubat, boleh. Mungkin Anda masih ada umur untuk taubat. Tapi pertanyaannya satu. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Anda? Bisa. Tetapi apakah Allah berjanji akan mengembalikan kesehatan Anda yang sudah rusak karena narkoba? Enggak ada. Jangan kalau sudah linglung baru masuk masjid. Orang kadang-kadang sudah miring, sarafnya udah kena akibat narkoba, akibat minuman khamr, minuman keras, baru masuk masjid, ngomongnya mulai ngelantur, mulai berhalusinasi. Orang tanya, ini orang padahal tadinya cerdas, luar biasa, tapi karena merantau di Holland, merantau di luar negeri, narkoba, heroin, zina, apa semuanya, pulang ke Indonesia sarafnya udah kena, masuk masjid sarafnya udah bocor halus. Taubat memang Allah Maha penerima taubat, tapi Allah tidak pernah menjanjikan kalau kamu taubat kesehatanmu saya akan kembalikan. Enggak ada. Kadang-kadang justru yang merasakan anak keturunannya, naudzubillah. Lahirlah cacat anaknya, lahirlah anaknya autis, lahirlah ini dan itu. Maka jangan pernah berpikir nanti kalau sudah tua baru taubat, nanti kalau sudah nikah baru taubat. Enggak ada, karena ajal itu sewaktu-waktu datang menjemput kita. Maka persiapan kita menghadapi hisab,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hisab yang sangat berat karena kita akan ditanya tentang sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Na'am, barakallahu fikum. Ini tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dari diri saya sendiri khususnya dan juga jamaah semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam bala dan musibah, dan memberkahi harta kita semua, memberkahi umur kita semua, dan memberkahi keluarga kita semua. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khair ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka barakata hadzal yawmi wa barakata ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yawmi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.